Di tengah euforia dimulainya program vaksin booster, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menemukan satu fakta yang menarik dalam survei yang dirilis pada 9 Januari yang lalu. Ditemukan jika mayoritas responden tidak setuju dengan program vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau vaksinasi booster. Lalu seperti apa pemerintah merespon temuan tersebut dan bagaimana sebenarnya mekanisme pelaksanaan vaksin booster yang sudah dimulai pada hari ini. Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan 3 narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Pak Maksi Rein Rondonuwu, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI. Ada Ibu Mas Dalina Pane, Kabid Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, dan juga Bung Kennedy Muslim, peneliti utama dari Indikator Politik. Selamat malam Pak Maksi, Bu Mas Dalina, Bang Kennedy, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah baik. Ya. Malam Pak Maksi. Ya, kita melihat hari ini sudah mulai ada euforia vaksin booster ya Pak Maksi. Jadi persisnya apakah mekanisme ini pemberian vaksin booster akan sama Pak dengan pemberian vaksin yang sebelumnya atau kemudian ada yang berbeda dalam program vaksin booster secara gratis ini? Ya, kalau dilihat ya, jadi skema pemerintah masih sama. Yang pertama, arahan Pak Presiden bahwa vaksinasi booster ini gratis ya di masyarakat untuk keselamatan masyarakat Indonesia. Yang berikut lagi bahwa memang vaksinasi booster ini hanya diberikan untuk 18 tahun dan diprioritaskan untuk tahap pertama untuk lansia dan masyarakat rentan, terutama yang mengalami imunokompromis. Okay. Jadi, tapi pelaksananya pada prinsipnya sama, bisa dilakukan di fasilitas pemerintah, fasilitas kesehatan, di puskesmas dan rumah sakit, tetapi bisa juga bekerja sama koordinasi dengan Dinkes untuk melakukan di sentra-sentra vaksinasi seperti pada pemberian dosis primer, dosis 1 dan dosis 2. Oke, baik. Pak Maksi, mekanismenya hampir sama berarti dengan pemberian vaksin yang sebelumnya, tapi ada kategori yang menjadi sasaran utama ya Pak, lansia atau seperti apa? Atau kemudian masyarakat umum juga bisa mengakses dengan sendirinya? Iya, jadi seperti saya katakan tadi, memang vaksinasi booster hanya untuk 18 tahun ke atas, umur 18 tahun ke atas, dan prioritas itu pada lansia dan masyarakat rentan tahap awal. Dan selanjutnya semua masyarakat yang sudah 18 tahun ke atas dan sudah divaksinasi lengkap menurut jenis vaksinnya. Jadi kalau ada yang 2 dosis, ada yang 1 dosis seperti Johnson & Johnson hanya 1 dosis, dan jaraknya itu antara dosis 2 sampai booster itu berjarak minimal 6 bulan. Oke. Itu sudah dikatakan eligible untuk mendapat vaksinasi. Oke, baik. Jadi jaraknya 6 bulan ini yang penting untuk publik juga tahu, sehingga tidak banyak yang kemudian bertanya-tanya lagi. Saya ke Ibu Mas Dalina Pane. Ibu Mas Dalina, polanya masih mirip dengan pemberian vaksin yang sebelumnya, juga dengan ada target-target sasaran utama terlebih dahulu di atas 18 tahun dan juga lansia dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat program vaksin booster yang sudah dimulai pada hari ini di sejumlah daerah sudah melaksanakan vaksin booster? Ya, itu merupakan satu intervensi yang cukup baik, apalagi tujuannya adalah untuk mengantisipasi kalau satu saat terjadi kenaikan kasus karena Omikron yang saat ini sedang bersirkulasi di global. Walaupun saya kira kita harus sekuat tenaga mencegah penyebaran Omikron itu di pintu-pintu masuk kita. Tetapi catatan kami tentang vaksinasi ini adalah sebaiknya kita lebih mengejar target vaksin yang 70% lebih dahulu sebelum kemudian kita memberikan booster. Tetapi kalau booster ini diberikan kepada kelompok beresiko tinggi, kami sangat setuju sekali karena mereka yang sebenarnya paling membutuhkan itu. Dan
Dan tentu juga prasyaratnya juga banyak ya, tidak semudah semua orang ingin vaksin. Tapi kami melihat bahwa di perkotaan animo untuk mendapatkan vaksin ketiga atau booster ini cukup tinggi. Sudah banyak orang yang mencari-cari walaupun mereka belum menjadi target vaksin sebenarnya. Nah, ini yang harus dikomunikasikan kepada mereka bahwa saat ini prioritasnya masih kepada usila, mereka yang imunokompromis atau ada gangguan imunitas, dan juga yang sudah divaksin 6 bulan lalu ya, lebih dari 6 bulan. Nah, ini yang harus dikomunikasikan supaya tidak terjadi salah di dalam pemberian vaksin, karena banyak animo masyarakat yang ingin juga mendapatkan booster ketiga. Tetapi catatannya adalah cakupan vaksin kita masih untuk seluruh penduduk masih sekitar 43-44% dari total penduduk. Memang kalau dari sasaran di atas 50%, nah itu dulu yang dicapai, baru kemudian kita beralih pada booster ketiga. Oke. Bu Mas Dalina, kalau kemudian ini dilakukan secara bersamaan meskipun di luar ada yang target-target utama ya, mengapa Anda melihat bahwa yang target yang awal dulu yang harus diselesaikan, lalu kemudian juga menyusul vaksin booster? Apakah ini nanti berpengaruh terhadap jangkauan vaksinasinya, atau kalau kemudian dilakukan secara bersamaan bisa mungkin agak berantakan begitu? Kalau berantakan mungkin tidak ya, karena teman-teman di lapangan itu sudah, apalagi kalau melalui puskesmas ya, melalui sistem vaksin yang sudah biasa dilakukan, itu datanya insya Allah tidak berantakan. Tetapi persoalannya adalah mereka-mereka yang belum akses terhadap vaksin ini itu juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, ini yang harus dikejar dulu untuk mencapai herd immunity, sekalipun ada banyak orang yang menyatakan kita saat ini sudah super imunitas dan lain-lain, tetapi itu terminologi itu sebenarnya secara epidemiologi tidak ada ya, tetapi terutama untuk menciptakan herd immunity, semua orang memang harus mendapatkan akses yang sama terhadap vaksin. Jadi equity, equality, dan non-diskriminatif itu penting untuk vaksin. Jangan sampai karena ada booster ketiga, kemudian hak mereka menjadi terhambat karena banyak orang menyerbu booster ketiga ini. Oke, Pak Maksi, bagaimana menjawab soal bahwa vaksin booster tetap berjalan, tapi kemudian yang target yang awal dulu ini yang belum selesai juga harus diselesaikan? Ya, benar sekali yang disampaikan oleh sahabat kita juga Bu Mas Dalina Pane. Jadi untuk vaksin primer kita tetap kejar. Saat ini kan dosis 1 untuk vaksin primer ini kita sudah 82%. Dan dosis lengkapnya kita sudah 54%. Tadi disampaikan memang dari total populasi, ya karena memang ya kan tidak semua penduduk kita vaksinasi. Ya di bawah 4 tahun sekarang belum bisa. Di antara 5 sampai 11 baru mulai anak sekolah. Jadi sebenarnya kalau lihat target WHO dari populasi 40%, kita sudah lebih dari target yang tadi disampaikan oleh Mas Dalina sudah 43%. Kenapa ini harus kita mulai tanpa Presiden? Kenapa? Karena yang paling penting orang-orang yang sudah mendapatkan vaksinasi 6 bulan lalu, sudah mulai Januari sampai dengan Juni, itu dalam penelitian efektivitas vaksin antibodinya sudah mulai sesudah 6 bulan. Ini harus kita perbaiki, kita tingkatkan lagi, sehingga orang yang sudah vaksin duluan pada 6 bulan lalu Januari sampai Juni tahun ini itu mendapatkan antibodi tambahan lagi, kita perbaiki lagi, kita tingkatkan lagi antibodinya, sehingga kalau itu ada serangan varian apapun, kita yang sudah vaksin duluan itu mampulah hadapi, kalau kena atau yang sudah divaksin itu rata-rata OTG dan gejala ringan. Jadi tujuannya seperti itu, dan memang kami tidak menghentikan untuk vaksinasi primer, tetap jalan itu, dan itu justru target Pak Presiden akhir tahun hampir semua provinsi, tinggal 3 yang belum dosis 1 70%. Itu dikejar terus. Jadi tidak dibatasi. Harusnya semua sasaran itu memang harus divaksin.
Oke. Itu dosis primernya. Oke, jadi berjalan paralel ya Pak Maksi, Jalan paralel. vaksin yang sebelumnya dengan vaksin booster yang sekarang. Saya mau ke Bang Kennedy Muslim dari Indikator Politik. Ini ada temuan menarik juga, mungkin bisa sebagai bahan evaluasi dan juga pembahasan kita bersama bahwa ada temuan dari surveinya Indikator yang memotret bahwa mayoritas masyarakat atau responden 50% lebih ya, Bung Kennedy, ini menolak program vaksinasi booster. Ini apa isi penelitian dan juga hasil survei ini? Ya, benar Bang Reinhardt. Jadi dari data survei nasional kami di bulan Desember lalu, yang kita rilis di awal bulan Januari kemarin, penjelasan utama terkait tingginya tingkat resistensi atas vaksin booster ini, di mana 54,8% responden menyatakan kurang atau tidak setuju dengan program vaksinasi booster, dan 41,2% yang setuju. Ini bisa dianalisa dari latar belakang sosiodemografi kelompok masyarakat yang resisten terhadap vaksin booster tersebut. Ada dua variabel yang mencolok di sini, yakni pertama terkait gender gitu. Responden perempuan, terutama yang ibu rumah tangga, cenderung resisten terhadap program vaksin booster ini. Terus juga dari sisi latar belakang pendidikan dan pendapatan, mereka yang berpendidikan dan pendapatan menengah ke bawah cenderung lebih resisten terhadap program vaksin booster ini ketimbang responden dengan latar belakang pendidikan dan pendapatan yang menengah ke atas. Pola data ini sebenarnya pernah kita lihat ya, serupa dengan survei sebelumnya sewaktu bergulirnya program vaksinasi pertama dan kedua. Jadi di lembaga kami secara rutin melakukan evaluasi terhadap program vaksinasi pemerintah, di mana pada saat puncak gelombang kasus varian Delta di bulan Agustus, saat itu resistensi terhadap program vaksinasi itu mencapai hampir 40% responden gitu, yang menyatakan tidak bersedia untuk divaksin. Alasan yang dikemukakan ketika itu tentu saja didominasi oleh alasan kekhawatiran akan efek samping vaksin gitu. Jadi seiring dengan masifnya rollout dari program vaksinasi pemerintah, dan ketika masyarakat melihat secara langsung ketika tetangga, keluarga, serta teman mereka yang sudah divaksin ternyata sehat dan aman-aman saja, ketika itu pula resistensi terhadap program vaksin itu terkikis. Jadi kesimpulan sementara saya, mungkin dinamika yang serupa juga akan kita lihat terhadap vaksin booster ini. Ya, nah temuan awalnya mengapa kemudian ada yang resisten ini? Kalau kita lihat tadi penjelasan Anda, gender perempuan, kemudian pendapatan menengah ke bawah. Apakah ini berpengaruh karena Presiden baru mengumumkan ini secara gratis, atau ada kaitannya ya soal harga dan bayar atau tidak bayar ini? Memang kita pernah mensurvei di bulan November, apakah khususnya kepada responden yang bersedia divaksin, apakah mereka bersedia membayar 70% dari sekitar, jadi secara global itu sekitar 50% dari masyarakat tidak bersedia untuk membayar gitu. Namun saya rasa itu bukanlah faktor yang dominan dalam hal resistensi terhadap vaksin, namun faktor efek samping menjadi lebih dominan gitu. Baik, faktor efek samping ya ternyata juga masih mungkin mempengaruhi dan juga di vaksin booster ini. Kita break dulu, nanti saya akan ke Pak Maksi untuk menanggapi hasil survei dari Indikator Politik, mungkin bisa sebagai bahan evaluasi dan juga pembahasan agar program vaksin booster ini bisa berlangsung lebih maksimal lagi kepada masyarakat. Kita break terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di Newscast, kita masih membahas kick-off vaksin booster yang dimulai pada hari ini. Ada Pak Maksi, saya langsung ke Pak Maksi dari Kemenkes. Pak Maksi, ada tanggapan dari Anda soal temuan survei dari Indikator Politik yang menyebut atau menemukan bahwa mayoritas responden justru 50% lebih menolak program tidak setuju dengan vaksin booster ini. Apakah ini menjadi bahan evaluasi, bahan masukan? Iya, saya kira karena ini survei dari Indikator Politik yang berbasis survei, ini menjadi data bagi kami, jadi masukan yang sangat berharga bagi kami. Benar sekali yang disampaikan oleh Mas Kennedy tadi, bahwa memang awal kita melakukan vaksin sama
dari indikator politik, dari survei Litbang Kompas, kami menerima masukan-masukan. Dan ternyata itu betul. Dan itu menjadi bahan kami untuk melakukan evaluasi sekaligus strategi bagaimana kita melakukan kampanye sosialisasi, terutama tadi pada sasaran pada kelompok ibu-ibu tadi ibu-ibu dan pendidikan yang mungkin di bawah SMA. Jadi saya kira itu menjadi penting bagi kami untuk melakukan lagi sosialisasi kampanye dan melibatkan lintas sektor termasuk rekan-rekan media untuk gencar lagi menjelaskan apa tujuan, apa manfaat daripada vaksin booster. Jadi kami percaya survei itu adalah survei yang dilakukan dengan baik. Itu menjadi masukan bagi kami. Oke, tapi kalau berkaca pada pola yang lama, ya Mas Kennedy, tapi perlahan kemudian terkikis ya, jumlahnya semakin sedikit yang kemudian resisten dengan program vaksin booster. Tapi artinya sosialisasi ini Pak Maksi, sosialisasi menjadi kunci, termasuk juga menyampaikan bagaimana efek samping itu yang kerap kali ini mungkin membuat masyarakat menjadi takut. Itu tampaknya masih menjadi kendala juga di program vaksin booster ini ya, temuan dari Mas Kennedy dan kawan-kawan. Ya benar sekali, kami sudah antisipasi itu, oleh karena itu kami sudah melakukan research bersama dengan UI, UNPAD, dengan melibatkan beberapa rumah sakit di beberapa lokasi, dan kami melakukan bagaimana seperti yang kencang sekali dulu kan, kipinya agak berat itu, yang banyak ya kena ya, itu AstraZeneca dan Moderna. Jadi begitu kami lakukan teman-teman melakukan penelitian, hasilnya ternyata untuk booster dengan half dose, setengah dosis dan 1 dosis itu hampir sama manfaatnya, 31 sampai 36 kali menyebabkan perbaikan daripada antibodi. Jadi mudah-mudahan dengan half dose ini kipinya itu hampir boleh dibilang diminimalisir untuk kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu yang akan kami sampaikan nanti ke masyarakat, nggak usah khawatir karena vaksin yang akan kita berikan untuk booster ini adalah jenis memang vaksin yang heterolog. Jadi kalau Januari ini baru ada Sinovac vaksin primer dan nanti vaksin boosternya itu antara AstraZeneca dan Pfizer. Bisa pilih di antara dua itu, tapi half dose, setengah dosis. Jadi kalau setengah dosis kami harapkan itu kipinya itu akan ringan. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Sebelum saya ke Bu Mas Dalina, saya ke Bung Kennedy lagi. Ada tambahan dari Anda, Bung Kennedy, juga ini hasilnya menarik juga karena ada 63,2% kurang setuju terhadap vaksin terhadap anak ya? Ya benar. Jadi balik lagi dari latar belakang sosiodemografi yang resisten terhadap vaksin booster dan juga vaksin pertama dan kedua terhadap anak itu ya didominasi oleh ibu-ibu ya, karena toleransi terhadap resiko dari secara sosial psikologi itu ibu-ibu mungkin memiliki toleransi terhadap resiko yang jauh lebih rendah daripada bapak-bapak ya, ayah. Jadi saya itu hal yang logis karena kekhawatiran akan efek samping vaksin yang mungkin akses informasi mereka belum mendapatkan akses informasi yang cukup terhadap efek dari vaksin ke anak mereka. Jadi akses terhadap informasi, sehingga sekali lagi bagaimana pemerintah menyampaikan, mengkampanyekan, mensosialisasikan ini menjadi kunci ya Bung Kennedy? Ya benar. Saya ke Bu Mas. Sosialisasi tentu menjadi kunci karena itu tugasnya Pak Maksi. Baik. Sosialisasikan keamanan dari vaksin terhadap. Baik, saya ke Bu Mas Dalina. Bu Mas Dalina, bagaimana Anda melihat soal resistensi yang dipotret ternyata masih ada, meskipun di sisi lain animonya juga cukup tinggi, tapi ya seperti biasa ini masalah yang kemudian kita tahu selalu kita hadapi di dalam vaksinasi adalah masalah soal resistensi dan juga trust masyarakat. Selain sosialisasi, adakah hal yang lain yang memang bisa dilakukan untuk pendekatan terhadap masyarakat untuk bisa melakukan vaksin, terutama mengikuti program vaksin booster ini?
Iya, jadi kita harus berlomba ini dengan berita-berita tentang KIPI ya, yang banyak sekali beredar sehingga membuat para ibu menjadi khawatir dengan vaksinasi yang diberikan kepada anaknya. Tapi kalau terkait dengan booster, mungkin yang harus disampaikan juga, saya tidak tahu ini apakah ini menjadi mandatory atau recommended saja bagi mereka-mereka yang menjadi target vaksin. Kalau ini menjadi mandatory, nah ini yang menjadi agak sulit. Jadi unsur pemaksaannya menjadi lebih kuat. Tetapi kalau ini recommended, artinya diberikan kepada mereka-mereka yang memang berisiko tinggi, maka pesan-pesan yang harus disampaikan pada mereka-mereka yang menjadi target vaksin ini adalah tujuan atau fungsi dari vaksin booster itu sendiri. Tapi komunikasi risiko dan komunikasi publik. Nah, kalau untuk vaksin ini kami menyebutnya komunikasi publik untuk lebih banyak atau lebih dimasifkan lagi sehingga cukup banyak informasi-informasi baik tentang vaksin yang beredar dibandingkan dengan KIPI-nya. Karena di banyak media, baik media sosial maupun media elektronik itu yang banyak atau yang naik ke permukaan itu KIPI-nya, terutama KIPI berat. Jadi 1-2 kasus kemudian itu diulang-ulang di berbagai media dan itu cukup membuat para ibu menjadi lebih khawatir. Oke, baik Bu Mas Dalina, kita di luar soal masih adanya resistensi dan itu kemudian menjadi wajar dan tugasnya pemerintah dan kita semua untuk bisa membantu mengkampanyekan vaksin. Tapi ada satu hal juga yang menarik ini Bu Nadia, maksud saya Bu Mas Dalina, apa yang tadi disampaikan oleh Kemenkes soal vaksinasi booster mandiri. Ini Anda melihat bagaimana kalau kemudian ada vaksin gratis, tapi juga di saat yang sama pemerintah tengah menyiapkan skema vaksin booster secara mandiri? Iya, kalau misalnya mekanisme vaksin itu B2B, business to business, artinya para pengusaha bekerja sama dengan pengusaha di luar terkait vaksin, itu sah-sah saja. Tinggal pemerintah membuat regulasi tentang itu. Tetapi kalau vaksin itu yang digunakan adalah vaksin program yang dibeli dengan APBN dan mendapatkannya dengan mekanisme COVAX, artinya kita mendapatkan alokasi dari COVAX untuk vaksin program, maka itu menurut pandangan kami tidak tepat dijadikan sebagai vaksin mandiri. Oke, tapi kalau kemudian itu B2B ya bisa saja kemudian berjalan seperti yang kemarin sudah terlaksana ya Bu Mas Dalina? Ya, kalau di Singapura juga para pengusaha juga mengusahakan untuk bisa mendapatkan vaksin dan mereka berbayar ya. Itu bisnis to bisnis gitu. Tapi bukan menggunakan vaksin program yang kemudian berbayar begitu ya. Kalau vaksinnya vaksin program diberi dari APBN maka mestinya itu tidak berbayar. Oke. Pak Maksi, bagaimana soal vaksin booster mandiri yang tengah disiapkan skema dan juga akan seperti apa nanti aturannya? Apakah sama juga seperti vaksin mandiri yang sudah berlangsung di tahap vaksinasi awal? Ya, jadi sampai saat ini kita di Kementerian Kesehatan masih mengikuti arahan Pak Presiden bahwa masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi gratis. Dan memang kebetulan ketersediaan vaksin kita, baik vaksin yang dibeli APBN dan bantuan atau hibah daripada KAVI atau mekanisme COVAX, kami sudah menghitung dan cukup kalau itu diberikan untuk sasaran yang tadi ya di atas 18 tahun. Soal vaksinasi mandiri yang disebut dengan vaksin gotong royong yang lalu mereka juga gratis kan, tidak berbayar, bukan yang bayar badan usaha. Jadi masyarakat tidak berbayar. Itu lagi dalam pengkajian, jadi belum ada keputusan. Oke.
Baik, Pak Maksi kita break dulu. Usai jeda saya akan tanya juga ke Pak Maksi bagaimana dengan prioritas daerah. Apakah ada juga daerah yang menjadi prioritas dalam vaksin booster ini yang tengah dilakukan dan bagaimana dengan stok meskipun sudah dijamin bahwa stoknya aman tapi kita pernah menghadapi bahwa banyak daerah-daerah yang kemudian meminta vaksin karena sudah habis stoknya di daerah ketika divaksin tahap 1 dan juga yang awal di tahun lalu. Bagaimana soal itu? Kita nantikan jawabannya Pak Maksi usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita masuk ke segmen terakhir dialog masih bersama dengan Pak Maksi, Ibu Mas Dalina dan juga Bung Kennedy Muslim. Kita masih membahas melihat kick off vaksin booster yang dilakukan pada hari ini. Pak Maksi, jadi di daerah ada sekitar 270 yang sudah memenuhi kriteria ya. Artinya ada daerah-daerah yang menjadi prioritas atau seperti apa Pak Maksi? Ya, jadi kami baru mengeluarkan surat edaran tadi ke semua daerah, ke semua dinas kesehatan daerah. Jadi untuk syarat mendapatkan vaksinasi booster, kami mensyaratkan itu khusus lansia dan masyarakat rentan untuk imunokompromis, itu semua daerah bisa melakukan booster lansia. Jadi semua daerah tidak ada kriteria, semua melakukan vaksinasi lansia, booster lansia yang sudah memenuhi syarat ya, 2 dosis dan jarak 6 bulan. Tapi untuk masyarakat umum di atas 18 tahun non lansia, itu kami syaratkan bagi daerah yang dosis 1, 70%, di atas 70% yang vaksin primer ya, dan dosis 1 lansia di atas 10% baru bisa melakukan vaksinasi booster. Hal ini kami lakukan tadi menanggapi juga yang tadi disampaikan oleh Pak Mas Dalina bahwa vaksin primer itu harus dikejar juga. Dan itu syarat kami untuk masyarakat umum yang melakukan booster bagi daerah yang sudah mencapai dosis 1 di atas 70% dan dosis 1 lansia di atas 10%. Itu syarat prioritas daerah. Tapi kalau lansia sekali lagi itu semua daerah bisa serentak melaksanakan. Oke, jadi di luar lansia semua daerah melaksanakan. Tapi apakah mungkin kemudian penetapan syarat bagi daerah ini akan dievaluasi Pak Maksi? Ya, kita evaluasi setiap minggu memang. Seperti syarat untuk dosis vaksinasi anak, kan? Tadi saya diskusi dan arahan Pak Menteri sudah arahan karena vaksinasi booster sudah jalan, vaksinasi anak kita buka. Kita buka, nggak usah lagi ada kriteria itu. Semua daerah bisa melaksanakan vaksinasi anak. Oke. Bu Mas Dalina, tanggapan Anda Bu, soal penetapan syarat bagi daerah. Meskipun dievaluasi setiap minggu, tapi menurut Anda apakah ini tepat ada penetapan tersebut? Iya, gap antara Jawa dan luar Jawa terkait dengan cakupan vaksin ini cukup besar, Mas Reinhardt. Jadi jika itu kemudian menjadi syarat, maka Jawa tentu akan dibanjiri lagi oleh vaksin ketiga. Sementara yang luar Jawa ya tetap tertinggal gitu. Ini yang harus kita kejar. Distribusinya tidak merata sebenarnya vaksin kita. Jawa dan Bali itu memiliki privilege yang tinggi untuk akses terhadap vaksin. Tapi daerah-daerah di luar Jawa itu masih cukup banyak yang belum bisa memenuhi persyaratan tersebut. Jadi kalau persyaratan tersebut tetap dijadikan syarat untuk adanya booster ketiga, tentu Jawa lagi yang akan menjadi wilayah yang bisa mencapai booster ketiga untuk masyarakat umum. Oke, jadi mungkin saja kemudian kita akan menghadapi situasi yang sama seperti di tahun lalu ya Bu Mas Dalina, ketika banyak daerah-daerah yang menyampaikan stoknya sudah habis atau kurang dan sebagainya, sementara di daerah lain lebih banyak begitu. Iya, demikian. Tapi kalau soal kuota itu memang itu kan juga selalu ada ya Bu Mas Dalina, kuota vaksin di setiap daerah itu berbeda-beda? Iya, kalau kuota tentu Pak Maksi yang punya petanya ya, mana wilayah-wilayah yang harus dikirimkan vaksin. Tapi catatan kami adalah
baiknya mekanisme vaksin ini berjalan dengan mengikuti mekanisme vaksinasi yang normal gitu ya, yang biasa teman-teman di lapangan lakukan, sehingga potensi untuk terjadinya expire ya di beberapa daerah itu bisa dikurangi. Kita sudah susah untuk akses terhadap vaksin karena kita bukan negara produsen vaksin, sehingga kalau ada yang expire kemudian tidak bisa kita gunakan itu rasanya sayang sekali. Ya, oke. Saya ke Bung Kennedy. Dari Anda, bagaimana selain kemudian ada resistensi, apalagi variabel-variabel lain yang kemudian ini perlu untuk dicermati oleh pemerintah, oleh Kementerian Kesehatan agar program vaksin booster ini bisa berjalan maksimal, targetnya semua tercapai, dan cepat mengejar target. Karena target yang lama pun belum terpenuhi, tapi kemudian kita tahu ada vaksin booster yang baru lagi, sementara temuan survei Anda menyebut memang ada resistensi dan itu masih ada. Ya, salah satu variabel yang saya belum kemukakan di awal ya, kita juga menemukan bahwa resistensi terhadap vaksin booster itu paling rendah justru menariknya ini pada responden usia lansia gitu, di atas 55 tahun gitu. Resistensi mereka dan approval mereka terhadap vaksin booster justru yang paling tinggi gitu. Resistensinya paling rendah dan approvalnya paling tinggi gitu. Ini harus disambut pemerintah dengan menggenjot antusiasme mereka ini, dan juga mungkin sudah pernah vaksin pertama dan kedua, sehingga sudah berkurang kekhawatiran mereka terhadap efek samping vaksin. Ini harus segera diikut oleh pemerintah dengan menyediakan vaksin yang cukup terhadap lansia gitu. Oke, jadi lansia justru animonya, euforianya tinggi ya dari potret yang dilakukan oleh survei indikator. Kalau daerah-daerah bagaimana potret yang ditemukan dalam survei? Ya, yang menarik di sini ada berkelindan antara basis pemilih Pak Jokowi dengan approval terhadap program vaksinasi ya. Jadi kita menemukan bahwa basis-basis Pak Prabowo, terutama di Sumatera, Banten, dan Jabar, itu tingkat resistensi terhadap vaksin booster itu juga lebih tinggi daripada daerah-daerah lainnya gitu. Dan ketika kita cross tabulasi dengan basis dukungan terhadap capres yang muncul saat ini, yakni ada Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar, dan juga Pak Prabowo gitu. Ini juga ditemukan pola yang menarik gitu. Basis pendukung Pak Anies itu cenderung paling resisten terhadap program vaksinasi, sedangkan basis pendukung Pak Ganjar Pranowo yang merepresentasikan juga sangat beririsan penuh dengan pendukung Pak Jokowi itu justru yang paling dengan program vaksinasi. Ini salah satu data temuan yang menarik juga gitu. Dan mungkin bisa menjadi masukan bahwa program vaksinasi pemerintah pun tidak lepas dari unsur politik. Oke, jadi irisan politik ternyata berpengaruh juga terhadap animo masyarakat mau divaksin atau tidak. Ini menjadi sulit tidak kalau begitu, Bung Kennedy, kalau ada aroma politik di balik program vaksin yang seharusnya tidak terlepas dari unsur-unsur politik ya? Ya, ini kan kita tidak bisa melepaskan dari unsur polarisasi ya di masyarakat ya, dari pilpres yang lalu gitu. Namun saya cukup optimis kalau melihat data yang tadi saya kemukakan di awal, bahwa dengan seiring berjalannya pengguliran program vaksinasi yang masif dari pemerintah, itu resistensi terhadap program vaksin juga akan berkurang dengan sendiri. Oke, artinya faktor efek samping tetap jadi yang paling dominan ketika masyarakat soal isu vaksin. Oke, baik. Jadi by the time lah ya, melihat waktu kemudian nanti ada optimisme bahwa resistensi itu akan berkurang dengan sendiri angkanya. Terakhir ke Bu Mas Dalina juga Pak Maksi, saya ke Bu Mas Dalina dulu. Jadi apa kemudian ini sudah dimulai hari ini Bu Mas Dalina, apa harapan Anda terhadap program vaksin booster dari pemerintah ini? Ya, harapan kami tentu program ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan bisa diikuti oleh seluruh target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena melindungi warga negara, terutama mereka yang vulnerable atau rentan, tentu merupakan tanggung jawab negara. Jadi pemerintah sudah memfasilitasi, karena itu kami minta kepada masyarakat untuk bisa membawa
para orang tua kita mendatangi tempat-tempat vaksinasi untuk mendapatkan booster ketiga. Oke, Pak Maksi terakhir menggenjot vaksinasi di vaksin booster dan juga vaksin yang sebelumnya PR-nya masih banyak dari pemerintah, apalagi tadi temuannya Bung Kennedy ada irisan politik ternyata pihak-pihak yang kemudian menolak dan juga mendukung program vaksinasi. Ya, oleh karena itu tentu sukses program vaksinasi Kementerian Kesehatan tentu tidak bisa sendiri. Jadi seperti penanganan pandemi secara keseluruhan, keterlibatan kementerian, lembaga semua lintas sektor, termasuk keterlibatan masyarakat di dalamnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dengan TNI Polri itu menjadi sangat penting. Bagaimana kita mensukseskan vaksinasi. Kalau dilihat keberhasilan vaksinasi, Bung Reinhardt, kita ini posisi lengkap kita dalam ranking 5 dunia. Dosis dosis 1 kita malah ranking 4 dunia. Itu dosis 1. Jadi kalau bilang keberhasilan, saya kira ini kita berhasil. Oke. Oleh dukungan dari yang saya katakan tadi. Kita kerja gotong royong, betul-betul kita rasakan tadi seperti irisan-irisan politik, irisan tokoh agama di provinsi tertentu, ternyata sekarang berhasil. Dia sekarang bangkit, vaksinasinya sudah di atas 70%, Sumatera Barat tinggal sedikit 70%. Jadi ternyata bisa NTB, ternyata bisa dengan kita bekerja sama, kita bersatu padu untuk menanggulangi pandemi ini, salah satu cara dengan vaksinasi. Baik. Ya, Pak Maksi terakhir, untuk masyarakat yang mungkin juga masih bertanya-tanya soal program vaksin booster, mungkin juga masih yang belum tahu atau masih khawatir dengan efeknya yang tadi disampaikan juga oleh Bung Kennedy, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, tentu kami harapkan masyarakat percaya bahwa pemerintah menjamin vaksin yang disediakan, vaksin yang aman, dan vaksin yang tentu dari efektivitas yang baik untuk melindungi rakyat Indonesia. Oke. Baik, mudah-mudahan program vaksin booster ini berjalan dengan lancar dan juga capaian di vaksin yang sebelumnya juga terus dikejar, Pak Maksi dan juga semua pihak. Kita menunggu bagaimana program vaksin booster ini akan berlangsung ke depan. Terima kasih banyak untuk diskusi yang menarik malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah perspektif dan juga masukan bagi semua pihak dalam program vaksin booster. Terima kasih banyak Pak Maksi, Bu Mas Dalina, Bung Kennedy. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Renhard. Sehat semua ya. Ya.